Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati Bu Dewi serta anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Tetap semangat walaupun baru sebagian PTM-nya. Tapi mudah-mudahan awal Januari kita sudah bisa PTM full, mudah-mudahan. Bisa bermain dengan teman-teman dan sebagainya. Tentunya. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca suratul Fatihah yang muslim. Yang non-muslim silakan menyesuaikan dengan doa paginya gitu ya. Dengan tujuan agar pembelajaran hari ini dibawa keberkahan, kemudian kita juga diberi kemudahan dalam memahami segala materi yang kita bahas. Tilkania kiromil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya sebelum dimulai, Bapak akan cek kehadirannya ya. Bapak langsung absen saja di sini. Abdul Halim belum ada ya. Ahmad Ardiansah ada? Belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Andika? Enggak ada. Anissa Rahim? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Elizabeth? Hadir, Pak. Ya, oke. Patih? Belum ada. Ganesha? Hadir, Pak. Iqbal? Belum ada. Ivana? Hadir, Pak. Ya. Laila Fitri? Hadir, Pak. Ya. Laila Hasan? Laura? Hadir, Pak. Mahardika? Belum. Mateo? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Mega? Belum. Muhammad Kezia? Belum. Muhammad Jalani? Belum. Muhammad Ahnaf? Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Anas? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Anas Ilham ya. Muhammad Dafa? Kosong. Muhammad Rizki? Kosong. Naira? Hadir, Pak. Napisa? Priyo Budi? Putra Alpian? Rasya? Hadir, Pak. Restu? Kosong. Rania? Hadir, Pak. Rio? Rian? Salma? Hadir, Pak. Sarah? Sally? Tommy? Wafi? Ada ya. Suaranya hilang. Yogi? Yuda? Ada. Zaina? Nggak ada. Zara? Hadir, Pak. Oke. Yang belum siapa? Hadir, Pak. Siapa? Pares. Pak Reski. Pak Reski siapa namanya? Muhammad Pak Reski. Nomor 35. Oke, yuk. Ada lagi yang belum? Oke, semua ya. Ya, ada 17 orang. Alhamdulillah 17 orang udah lumayan banyak ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lebih baik ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak ya.
Kenapa bahan lunak? Karena bahan yang akan kita bahas itu adalah bahan-bahan yang memang lunak. Gitu. Oke, untuk lebih memperjelas, Bapak langsung share screen saja, karena kita lebih cepat nanti. Share screen. Kameranya tolong dibuka ya, kalau memang bisa dibuka, biar enak gitu. Kerajinan bahan lunak. Atau nanti buat dipoto, biar nama doang gitu, nggak enak. Oke, kerajinan bahan lunak. Ya, oke. Nah, seperti ini. Kerajinan bahan lunak ini tujuannya adalah setelah mengikuti materi ini, kita akan memahami pengertian bahan lunak dan asal bahan lunak. Kemudian mengidentifikasi bahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya kamu bisa melalui buku, bisa identifikasi yang ada di rumah, seperti apa, yang tidak langsung bisa melalui internet, googling. Gitu ya, itu maksud seperti itu. Namun sebelumnya, kira-kira bahan lunak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pengertian definisi bahan lunak itu apa sih kira-kira? Coba, ada yang tahu? Yang agak yang tidak terlalu keras. Ayo Mateo, kira-kira definisi bahan lunak itu apa sih gitu? Bingung? Bahan kerajinan tangan yang diperoleh dari alam sekitar. Boleh, bisa, itu cuman belum tepat. Jadi bahan kerajinan tangan yang dari apa tadi, dari alam sekitar gitu ya. Boleh, bisa juga. Kira-kira coba yang lain. Yang lain belum ketemu? Oke, lanjut ya. Kira-kira definisi yang namanya bahan lunak itu apa sih lunak? Coba definisi kita kecilkan lingkupnya lunak. Apa tuh lunak? Bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Terus? Lembut. Apa? Naira ya tadi ya. Ya, Pak. Bisa dibentuk, apalagi? Elastis termasuk nggak, Pak? Kenapa? Elastis termasuk nggak? Oh, masuk ya, elastis. Lembut. Elastis ya. Ya. Karena tadi bisa dibentuk, maka bentuknya elastis. Apalagi kira-kira? Lembut, Pak. Lembut bisa, termasuk lunak. Oke. Ya. Kira-kira apalagi? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke slide kedua ya. Mana pengertiannya? Kerajinan bahan lunak itu adalah suatu kerajinan yang berasal dari bahan-bahan yang sifatnya lunak. Satu, lunak tadi benar. Lentur. Kemudian lembut, benar juga. Kemudian empuk dan fleksibel atau mudah dibentuk. Baik dari limbah alam maupun buatan. Itu disebut dengan kerajinan lunak. Berarti kalau bentuknya tidak bisa dibentuk, itu termasuk yang keras. Ada contohnya di rumah, kira-kira yang bisa dibentuk. Tahu masuk nggak tahu? Kalau tahu masuk. Kalau tahu tidak masuk ya, karena itu termasuk makanan bukan kerajinan. Walaupun dibuatnya dari kerajinan gitu ya. Nah, yang dimasuk kerajinan ini adalah bahan-bahan yang memang kita gunakan untuk membuat semacam souvenir gitu ya, kerajinan-kerajinan yang kita olah menjadi bentuk souvenir, kemudian patung dan sebagainya. Nah, bahan kerajinan ini ada dua. Ada yang dari limbah alami, ada yang berasal dari buatan. Kira-kira yang alami apa nih kira-kira? Yang alam gitu. Yang lunak itu. Tanah liat, Pak. Tanah liat, satu. Bisa. Apa lagi? Yang lain coba. Ini yang 30, yang 18 orang. Apalagi kira-kira? Tanah liat, kemudian pernah mainan di rumah kayak semacam Play-Doh.
Apa namanya Pak Edo itu? Lilin. Oh iya, namanya lilin atau sebenarnya sih bukan lilin ya. Itu disebutnya dengan Izin. floor clay. Namanya. Apa, Lilin Pak? itu termasuk, lilin termasuk. Apalagi? Oke, ini termasuknya nih. Bahan alam itu dicampur ini, ada yang namanya tanah liat, kulit termasuk bahan alam, lunak juga. Kemudian getah nyatu, tahu getah nyatu? Getah nyatu ini adanya di Kalimantan ya. Jadi pohonnya pohon nyatu namanya. Terus pohonnya ditebang, kemudian diambil getahnya, pengolahannya lumayan juga ribet berkali-kali. Nanti getahnya itu bisa dijadikan semacam patung atau kerajinan-kerajinan. Sering sih kalau Kalimantan itu buat apa ya? Buat semacam perahu lah. Miniatur. Ini dari getah nyatu. Ini bisa ratusan tahun, kuat, lebih awet ini malah. Bila dibanding kulit lebih kuat ini awet. Kemudian ada namanya bubur tisu. Pernah buat bubur tisu? Bubur tisu itu semacam bubur kertas. Ada yang pernah buat bubur kertas? Cuman bahannya dari tisu gitu ya. Kemudian ada floor clay. Floor clay ini kayak semacam play-doh gitu. Jadi bahannya dari tepung, kemudian dibentuk jadi play-doh. Play-doh itu campuran lilin, tepung dan sebagainya itu. Jadi bukan lilin semata-mata. Gitu ya. Banyak lagi nih. Alam itu ada pasir yang termasuk. Pernah mainan anak pasir kinetik, pernah lihat ya? Pasir kinetik bisa dibentuk-bentuk. Nah itu termasuk. Kalau buatan itu sama empuk juga, teksturnya yang lebih lunak. Sama nih seperti ini. Ada polimer clay. Kemudian gip tahu gypsum. Kalau orang buat rumah itu ada gipnya di atas, internet pakai gip. Nah itu seperti ini. Atau ada yang patah gitu ya, jatuh patah di gip, nah itu gipsum, termasuk lunak buatan. Bentuknya seperti tepung, halus, kayak semen seperti itu. Nah itu seperti itu ya. Kemudian fiberglass, tahu fiberglass? Ada yang tahu fiberglass? Kira-kira? Nah fiberglass itu kalau kamu naik metro mini, kan kamu duduk di bangku tuh yang warnanya oranye, itu terbuat dari fiberglass, sudah jadi. Gitu. Ada juga yang di rumahnya ada kanopi atasnya itu fiberglass juga, gitu ya. Lilin termasuk buatan sini. Sabun dan parafin. Parafin tahu parafin? Parafin itu bentuknya kayak lilin. Kalau kamu sering camping keluar kota yang di situ tidak ada listrik, tidak ada aliran listrik dan sebagainya, biasanya pakai parafin. Nah parafin ini langsung dibakar, jadi nanti berubah jadi bara gitu, jadi api. Nah parafin. Kalau kamu beli di toko-toko adventure, parafin pasti ada nih. Nah itu, ini parafin, gitu ya. Nah semuanya ini tadi termasuk bahan-bahan kategori bahan lunak. Kita lanjut ke berikutnya. Nah jadi sekarang berdasarkan manfaatnya dari bahan lunak ini ternyata bisa dibedakan menjadi 4 karyanya. Pertama, kelengkapan busana. Untuk dapat digunakan mempercantik diri dalam mempergunakan busananya, seperti kalung dan gelang. Ada yang pernah bikin kalung dan gelang dari bahan-bahan kerajinan bahan lunak, atau kamu bikin dari bubur kertas dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dijadikan seperti itu. Kemudian kelengkapan suatu benda, untuk melengkapi suatu benda seperti kotak tisu. Kotak tisunya dibuat dari marmer gitu ya, dicampur dari bubur kertas jadi kotak tisu. Kelengkapan rumah tangga digunakan untuk melengkapi suatu bangunan atau rumah seperti air mancur. Nah itu juga sama, itu untuk seperti itu. Kemudian kelengkapan keperluan ritual, biasanya ini janur nih, lilin gitu banyak ya. Kalau lagi acara adat biasanya, kalau acara-acara kawinan itu nikah tuh janur yang banyak. Kalau lagi acara semacam perayaan-perayaan Natal dan sebagainya itu lilin gitu ya. Nah seperti itu. Itu untuk melengkapi itu. Nah kemudian kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. 1, menambah keindahan, sudah pasti ya. Kalau bahannya itu bagus, ya udah menambah keindahan gitu. Gunanya untuk memperindah penampilan.
Kalau pakai kalung dengan dari bahan itu bisa untuk menambah penampilan. Kemudian memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Misalnya ini kamu punya cincin lah terbuat dari benda-benda yang kamu buat sendiri, maka udah pasti nih khasnya gitu ya. Atau ada pita dan sebagainya dalam jam tangan atau dalam bando itu, atau dalam ikat rambut atau gesper dan sebagainya, ada batu giok gitu. Nah, itu suatu khas gitu. Makanya biasanya khas itu harganya lebih mahal bila dibanding yang biasa. Kalau bahasa penjualan itu namanya limited edition. Gitu. Nah, ini yang khas. Kemudian menjadi prasyarat pemakaian. Kalau barang ini tidak digunakan ya tidak jadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau dipakai sangat berarti apa-apa juga. Inilah namanya sebagai bahan kerajinan seperti itu. Kalau kamu punya barang kerajinan, misalnya pot yang terbuat dari gerabah, kalau digunakan, ditaruh di meja ruang tamu, potnya diganti dengan gerabah, dikasih bunga, itu akan menjadi indah. Tapi kalau taruh di pojokan, nggak dipakai apa-apa ya, tidak jadi apa-apa itu. Nah, itu namanya tadi manfaat kebermanfaatan kerajinan. Kemudian merupakan pertanda atau simbol. Tanda atau simbol ini kepentingan tertentu ya, misalnya kayak semacam pin gitu ya. Dibuatnya dari bahan kerajinan, itu akan lebih indah melihatnya bila dibanding dari mesin gitu. Atau nama gitu, list nama gitu ya. Bisa seperti itu buat kerajinan. Kemudian dibuat khusus sesuai benda aslinya, duplikasi. Misalnya si Naira mau diduplikasi. Gitu. Pernah dengar patung yang di mana tuh? Di Malaysia apa di Singapura? Yang patung-patung orang terkenal? Mama Madam ya kalau nggak salah, Museum Madam gitu ya. Nah, itu kan duplikasi dari orang aslinya. Itu dari lilin gitu buatnya. Nah, seperti itu. Atau patung sapi dari tanah liat kemudian dijadikan seperti patung sapi, patung dan sebagainya. Atau kalau di rumah-rumah itu ada binatang kodok gitu misalnya. Itu ada seperti itu. Itu sebagai duplikasi buat kerajinan. Kemudian sebagai karya seni, sudah pasti ya, kalau namanya kerajinan pasti karya seni gitu ya. Tidak ada yang berbuat lainnya gitu. Nah, makanya kalau ada kerajinan-kerajinan seperti itu harus dipertahankan seninya gitu. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara pelapisan. Ada yang pelapisannya dengan pelapisan disebut pelapisan pakai clear gitu ya, pakai warna transparan. Ada yang pakai milamin dan sebagainya. Yang penting pelapisan gitu, agar lebih awet gitu. Dan kalau karya seni yang kita buat sendiri itu akan lebih, walaupun biayanya mahal biasanya, lebih antik gitu ya. Karena memang orang tidak ada yang punya. Anggaplah yang murah-murah kita buat vas bunga dari paralon gitu. Maka kalau kita buat seperti itu, kita bentuk yang indah, yang rapi, ya kita aja punya, yang lain nggak ada yang punya. Eksekutif apa namanya, eksekutif gitu ya. Hanya kita yang punya, yang lain nggak ada yang punya. Nah, untuk membahas itu, ini maaf tadi karena memang kita buat kelompok ya. Ini orangnya ada 17. Berarti kalau dibuat kelompok, nggak usah banyak-banyak kelompoknya, 2 atau 3 orang aja. Oh, 20 pas nih. 18 bagi 3 atau bagi 4 ya. Berapa 18 bagi 4? 18 bagi 4 berapa? Ayo, nak. Yang bungong-bungong nih. Rasya. Atau Wapi. Kita bikin 4 kelompok. 4,05 atau 4,05. 18, ini ada 19 bagi 4. 4 orang. 4 orang ya. 4 kali 4, Ada yang 16. 4, ada yang 5. Ada yang 5 ya, 5 pokoknya ya. Jadi kamu nanti Bapak buatin kelompok nih, Bapak bikin kelompoknya, nanti masuk ke situ ya, nanti instruksinya seperti ini. Sebentar, Bapak buatin kelompok dulu. Ya. Buat 4 kelompok ya, nanti masuk ke dalam 4. Satu kelompok 5 orang, ini kelompok 1. Bapak buatin kelompok, nanti kamu masuk ke dalam situ. Kalau lebih, keluar, masuk ke kelompok berikutnya ya.
Silakan kamu masuk ke kelompok. Kalau sudah lebih dari 5 orang, karena 20 pas nih, ada 19, berarti nanti satu ada yang 4 orang. Ya. Silakan masuk ke kelompok yang sudah dibuat, kelompok 1 atau kelompok berapa, silakan. Tinggal klik aja breakout-nya. Masuk, ada pas 20 orang, 55, silakan masuk. Nanti Bapak cek. Kalau lebih dari 5, keluar ya, masuk lagi ke kelompok yang lain. Lebih dari 5, keluar, masuk lagi kelompok yang lain yang belum dari 5. Kelompok 2 baru 1 orang, kelompok 1 sudah 5 orang, cukup kelompok 1. Kelompok 2 baru 2 orang, kelompok 3 sudah 4 orang, 3 orang, kelompok 4 3 orang. Silakan yang belum masuk ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 udah cukup. Silakan. Kelompok 1 sudah cukup. Kelompok 2 kurang 1. Pindah ya. Silakan, berapa orang lagi nih? Masuk ke kelompok 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 udah cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Ya cukup. Kelompok 1 cukup, tinggal kelompok 2. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Kelompok 4 kurang 1. Silakan Mahardika, nggak bisa. Kalau nggak bisa Bapak yang masukin ke grup. Kelompok 2 sudah 4 orang. Kelompok 1 lebih nih, kelompok 1. Kelompok 1 lebih. Silakan keluar kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 3. Kelompok 1 dan 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 lebih ya. Oh cukup, oke udah 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh 2, 3, 4. Ya. Ini yang Wapi bisa masuk nggak? Wapi masuk, oke join. Tinggal tuh 2, 3. Tinggal kelompok 4. 2 orang lagi. Silakan Mardika. Bawa masukin aja ya. Mardika masuk ke kelompok 4. Oke. Not join ini. Ini orang nggak ada, kemana nih orangnya nih? Wapi, kenapa Wapi? Keluar. Faruk not join. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Kelompok 3 masih 5 orang. 4 orang. Ya, kelompok 3 masuk. Wapi masuk ke kelompok 3. Silakan. Oke, cukup ya. Ya, kalau sudah. Ini kelompok 2 kelebihan nih. Kelompok 2 kelebihan. Kelompok 2 kelebihan. 2, 3, 4, 5, 6. Pas, cukup ya. Oke. Kelompok 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cukup.
Bu Dewi mau masuk ke ruangan. Saya kasih itu nih. Bu Dewi mau masuk ruangan. Silakan buat kamu ini kelompok 1. Dengar ya, kelompok 1. Presentasi PowerPoint tentang pengertian kerajinan bahan lunak dan alat dan asal bahan lunak yang ada di sekitar. Ya, silakan dibuat itu ya. Di alam sekitar. Kita tungguin lagi diskusi Bu ya. Biarin Bu, biar ini. Waktunya 15 menit. Kasih waktu. Oke. Bu Dewi. Jadi ini mereka udah sendiri ini. Ibu mau masuk nggak? Lagi kelompok ini. Iya, masuk di mana? Yaudah deh. Kalau masuk saya kasih akses. Masuknya saya kemana? Jadi co-host. Ya udah, deh. Pengen tahu bocah-bocah gitu ya? Ya, di dalam sana. Iya dah. Ya, Kirain Ibu. Ibu tinggal join aja, nanti keluar room ya Bu. Jangan end apa namanya? Misalnya ini kan ada bacaan join nih, Ibu. Klik di breakout room-nya ada nggak? Klik breakout room ada. Ada. Nah, klik breakout room. Breakout room klik. Klik Breakout room. Dah. breakout room udah. Terus Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada kan? Nah, Ibu masuk aja ada bacaan join, klik join. Oh, join saat bisa kita lihat gitu Ya, ya. jadi lagi ngapain di situ? Salah satu ya. Ya. Presentasi. Kelompok 1 nanti ketuanya catat kelompoknya, nama-namanya siapa. Setelah itu buatkan PowerPoint-nya, nanti PowerPoint-nya dikumpulkan. Ya. Ya, silakan diskusi. Tadi kan sudah Bapak kasih ya itunya materinya ya. Silakan diskusikan. Bapak mau ke ruang sebelah mengecek. Mana kok nggak bisa? Silakan ruang 2 membuat laporan mencari barang-barang yang termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak alam dan buatan yang ada di sekitarmu. Buat dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu tulis nama-namanya, nama anggotanya, dan nanti dikumpulkan PowerPoint-nya. Ya. Oke. 10 menit. Baik, Pak. Ya. Nanti Bapak kecek ke sebelahnya. Kelompok 2. Masuk Bu Dewi? Hah? Nggak bisa masuk? Kok cuma aku sendirian? Kan join, klik Jangan join. Ibu jangan join sendiri. Iya. Itu yang kelompok-kelompoknya. Karena ada kelompok 3, ada belakangan ada join tuh. Klik aja join. Ayo silakan yang di sini. Yang di sini silakan buat presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Baik, Pak. Tentang tadi tuh kerajinan bahan lunak yang ada di sekitar kamu, baik alami maupun buatan. Berapa, Pak? Nama kelompoknya ya, jangan lupa. Berapa? Kenapa? Berapa itunya kerajinan bahan lunak ya? Yang ada di Bikin sekitar berapa kamu, banyak? terserah yang ada di sekitar kamu. Nanti Enggak, dalam bentuk- berapa banyak? ya terserah. Kan suruh identifikasi ya. Ini bukan masalah itunya kamu. Tadi kan Bapak bilang masalah apa nih? Nih, yang ini loh, nih. Yang ini nih. Tuh.
Paling Oh, butuh kan ini pengertian kerajinan bahan lunak nih. Ini ya. Oh ya. Iya, Pak. Ya, oke Bapak stop, lanjut lagi. Lanjut silakan. Nanti jangan lupa nama-nama kelompoknya ditulis. Mana nggak bisa? Nggak bisa, bisa harusnya. Ini Iqbal doang ini. Harus ini Iqbal dikeluar, Iqbal saya masukin ke kelompok mana nih ntar dulu. Kelompok kelompok 43 ya. Iqbal masuk kelompok 3 ya. Silakan Iqbal masuk kelompok 3 tuh. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4, perhatikan. Kamu buat presentasi tentang tentang ini ya. Mengumpulkan informasi, presentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian kerajinan bahan lunak. Silakan di screenshot ini tugasnya, jangan sampai tidak. Nanti jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, Bapak lanjut ke berikutnya. Silakan di screenshot. Nggak bisa juga masuknya gimana? Klik breakout, ya. Ibu klik breakout, Nah, breakout room. Nah, terus? kan tampilnya begini nih Bu. Saya tampilkan kali ya. Aja nih ya. Atau satu lagi saya introduksi ke satu lagi deh. Hah? Oh, Kelompok 4 ya. Ya, ini tugasnya silakan di screenshot. Silakan di screenshot tugasnya ini. Kamu buat seperti ini. Pengertian kerajinan bahan lunak dan asal bahan lunak yang ada di sekitar kamu, ya. Jangan lupa namanya dicatat, nama-nama kelompoknya, ya, anggotanya. Udah screenshot, oke? Kalau udah silakan dikerjakan waktu 10 menit. Ya, Bapak keluar, bawa balik ke tempat yang lain. Bu Dewi, belum ketemu? Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Udah keluar. Mana Bu Dewi?
Oke. Oh, kelompok sini. Bu Dewi di kelompok 4. Ya, Bu Dewi. Ya, oke deh, thank you. Kalau Ibu Dewi mau keluar, mau balik ke kelompok yang lain, di bawahnya ada bacaan lip room. Live room. Nah, lip room aja, lip room. Lip room. Tapi jangan yang N ya, atau lip meeting, lip break room. Live room. Lip break out room. Mana adanya live room doang. Ya udah lip room nggak apa-apa, lip room nanti masuk ke kelompok yang lain lagi ngecek. Oke. Ya. Oh, udah pinter Bu Dewi. Masuk Bu, kelompok lain lagi Bu. Kita ngecek kelompok lain. Wow, ya kelompok 1 Bu Dewi masuk. Oke, saya juga ikut ya kelompok 1. Ini tugas kelompok ya, lagi kelompok. Kita screenshot dulu. Ya. Oke, ini di kelompok 1. Kita masuk ke kelompok 2. Kalau mau keluar gitu Bu, kelompok 2. Kita lip room lagi. Mau masuk ke mana Bu Dewi? Saya ikut. Udah kelompok 2. Oke, masuk kelompok 2. Kelompok 2 kita bisa screenshot. Oke. Ya, kita masuk. Kita keluar room. Kelompok 3 cuma ada 4 orang nih Bu Dewi. Bahan lunak. Ada bubur tisu, guys. Ya, tinggal Lilin. 2 menit lagi waktunya. Lupa. Bubur Belum, tisu. Pak. Ya. Sebentar Pak, saya lagi ngerjain Pak. Ya. Nanti kalau udah Saya- selesai, kamu klik lip, nanti masuknya lip meeting lagi ya. Jangan lip meeting, lip breakout. Oke, Pak. Nanti balik ke Oke, lip utama ya. Enak Bu jalan-jalan Bu ya? Hah? Jalan-jalan kita. Iya, mantap ya, Pak. Ajarin ngapa ini? Ya, Kita kelompok terakhir ya, saya belum kelompok terakhir, masuk kelompok terakhir dulu. Kelompok 4. iya. Udah tadi 1, 2, 3, 4 kan? Saya tadi ketiga. Oh, ini Bu masuk ketiga ya? Ini masih di 3 nih Bu. Saya udah 4 tadi keliling. Oh, udah 4, saya belum 4, saya masuk ke 4 dulu. Oke. Ya. Tinggal 2 menit lagi ya. Silakan buat laporan secepatnya. Nanti udah selesai lip room ya. Nah, keliling saya kasih itu dulu Bu, saya kasih info ke broadcast. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan diselesaikan cepatnya. Nanti keluar room ya, keluar break room. Sudah selesai. Kalau sudah selesai diskusinya. Dan kembali. Utama. Bu Dewi ada di kelompok 3 tuh masih join? Oh, 3 masih apa? Masih di Masih kelompok kerja. 3. Dia pakai kelompok dia.
breakout itu. Ada Pak Suradi nih sama Mas Ahmad. Ada Mas Suradi. Ya Ada. nanti kita coba-coba ya. Ini Ustadz di mana ya Ustadz? Saya lagi di rumah. Oh di rumah. Rumah mana ya, Tat? Rumah Jidogol. Oh, Haji Dogol. Oh, di Biasanya sini. di Perumnas. Sekarang Kan Haji Dogol dia. sambil barengan sama istri nganterin. Kalau di sekolahan nggak dapet, Bu. Iya, Dapet sinyal. iya ya. Panggiat juga nggak mau ke sekolah nih. Iya. Saking aja kita nekat ke sini berdua. Tadi saya nggak mau. Waktunya habis. Saya membilang waktunya sudah habis. Iya. Yang kelamaan. Silakan kembali ke room utama. Yap. Nah. Hasil diskusinya upload ke kelas 8G. Saya 1, 2. Kita kembali ke room utama. Dua, satu, go. Ya. Udah semua ya, Malik? Udah semua balik ya? Udah semua balik ke ruangan? Silakan PowerPoint-nya di-upload ke, ini Bapak taruh di chat ya, ke alamatnya. Tinggal kamu klik aja. Silakan upload di sini file PowerPoint-nya, hasil diskusinya. Silakan diupload. Bapak kasih tempat. Yang sudah upload akan kelihatan di sini. Silakan. Ini belum ada yang upload. Bapak kasih tempatnya di sini. Kelompok 1 silakan upload. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Bapak sudah kasih link di chat. Tinggal kamu klik linknya. Langsung sertakan filenya. Ayo silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini belum ada yang belum selesai apa tugasnya?
Iya, belum kali. Belum ya. Tinggal dikit lagi nih kita mau biar cepet. Iya. Belum ada. Ini linknya saya nggak bisa ngeklik ya, Pak. Nggak bisa, Bu. Bisa sih, Bu, kalau mau klik. Tapi ntar ngirim file. Hmm. Langsung ngirim file ini dia. Ini filenya. Oke, maaf Pak, kelompok apa nih? Ini iya nggak bisa diklik. Anak-anak bisa ngeklik ini. Bisa. Maaf bisa. Pak, kelompok 4 masih dalam proses aplikasinya loading lama. Oh, iya masih proses kali. Bisa tinggal klik aja. Nanti kalau diklik kayak gini nih, Bu. Ini saya klik ya. Nih kayak gini. Kalau klik, tampilnya seperti ini nih. Nah, seperti ini nih. Konfirmasi aja nanti, konfirmasi terus. Karena kan saya kan posisinya sebagai ini ya. Nah, langsung select file. Select file. Kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Ibu ya? Oke, saya tutup lagi. Ini saya rubah share screen-nya sebentar. Link TXT-nya kelihatan ini doang. Nah, ini nih. Lainnya ini, diklik filenya, kelompok 4, absen. Kenapa? Klik filenya, klik linknya. Ini seperti ini, diklik ya. Nanti keluarnya seperti ini. Oh iya. Bentar. Nah, kayak gini. Langsung select filenya. Oh, oke. Langsung filenya kirim apa? Misalnya PowerPoint, tinggal masukinnya PowerPoint-nya. Misalnya PowerPoint. Nah, kayak gini nih misalnya. Tinggal klik aja open. Nah, kasih nama di sini. Kelompok. Kalau pakai Microsoft bisa gak, Pak? Bisa. Pokoknya apa aja bisa. Kelompok 4 boleh di sini langsung, atau langsung 4-nya di sini nggak apa-apa. 1 di sini nggak apa-apa gitu ya. 2 di sini nggak apa. Langsung upload gitu ya. Ya. Sip. Nah, Thank gua you. contohkan seperti itu. Ya, Bapak tunggu filenya. Setelah ada filenya baru kita lanjutkan lagi. Nih biar kelihatan yang masuk nanti apa saja yang perlu, yang sudah masuk kelihatan kalau kayak gini ya. Oke. Nah, iya. Oh iya. Wapi pribadi kok ya nggak apa-apa lah. Itu ya, Pak? Nggak apa-apa. Tapi harusnya tadi PowerPoint nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Oke. Silakan yang lain, yang kelompok 1, 2, 4 belum. Baru ada 1 orang, 1 kelompok yang masuk. Nama-namanya sudah nih Wapi ya, nama-nama kelompoknya ya. Kita cek. Belum, Pak. Hah? Belum dimasukin lu. Masukin nama-namanya. Masa nama kamu sendiri? Kita dapat nilai kamu sendiri, yang lain enggak? Waduh. Ini kayak gini. Udah masukin, nanti ulang lagi. Ulang ya. Ya, kamu sendiri dapat nilai, yang lain nggak dapat. Kasihan ntar. Kamu nih. Kelompok 1, 2, 3, jangan lupa nama-nama kelompoknya, nama-nama anaknya dimasukin ya, nama-nama orangnya ya, nama-nama anggotanya ya dimasukin. Jangan sampai tidak, nanti kamu sendiri dapat nilai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, mana? Ini Rania keluar masuk terus Rania.
Ya, kelompok 2 oke. Bapak cek. Oke, cakep. Ya, nggak apa-apa begini. Cakep-cakep anggotanya, ya. Ya, oke. Kelompok 1 dan kelompok 4 mana ini? Kelompok 1 dan kelompok 4? Kelompok 1, kelompok 4, Bapak cek nama-namanya. Sebentar Pak. Ya. Ini nama-namanya ada Bapak ya, nama-nama kelompoknya. Walaupun itu. Kelompok 1, Laura, Anissa, Vanessa, Ilham, Mateo. Belum. Saya kelompok 4, Elizabeth, Dapa, Dewi, ada Bu Dewi ini masuk. Mahardika, Muhammad Rizky, dan Naira. Silakan kelompok 1 dan 4 yang belum. Kelompok 3 sudah diperbaiki? Oke, yang tadi bawa buang ya. Yang Yang ini bawa buang ya. Oke, Iya, Bapak Pak. Direk. Oke. Bapak cek dulu. Kelompok. Oke, ya. Tinggal kelompok terakhir yang belum. kelompok 4. Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Kelompok 1. Ya, udah. Oke, masuk ya kelompok 4 ya. Oke. Ya, ini sudah masuk semua. Artinya diskusinya sudah berjalan. Nanti Bapak cek hasilnya seperti apa. Ini Bu Dewi, dilanjut diskusi nggak? Nggak usah kali ya? Ya udah Presentasi. terserah. Ya oke, saya lanjut aja ya. Ya, presentasinya ini kayaknya sudah dicukupkan saja presentasinya. Kita tidak presentasi lagi. Harusnya sih presentasi ini harusnya nih ya. Tapi karena memang udah terlalu banyak ya, kita lanjut ke tugas berikutnya, tugas perorangan. Ada tugas perorangan di sini ya. Terus lagi error nih. Mau respon lagi, aduh. Bentar ya. Oke, tugas perorangannya Bapak share lagi satu lagi. Kita cari file tugas perorangan sebentar ya. Udah, oke, sudah. Tugas kelompok sudah oke, kita lanjut ke tugas perorangan. Tugas perorangan ini adalah tugas
sifatnya pribadi, tidak kelompok, nanti nilainya nilai perorangan. Jadi kalau nilainya baik ya baik, sendiri per sendiri. Kalau kelompok nilainya bagus ya bagus semua gitu ya. Kalau yang perorangan ya perorangan. Hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya. Pak, silakan yang ini nih, ya. Yang ini ya. Tulis di buku tulis. Di buku tulis, setelah selesai kamu foto, kamu kirim ke alamat yang tadi, yang ini nih. Buat yang tadi. Silakan. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Ada 2 nomor. Tinggal ditulis aja dari buku ada, ya. Tulis di buku tulis, setelah selesai kamu foto, kamu kirim. Bapak mintanya foto kali ini. Bukan bentuk file ya, untuk foto. Tulisan tangan kamu. Pak, manfaatnya minimal berapa? Yang ada di buku itu bukan manfaat, kebermanfaatan. Ya. Dicek aja di buku. Itu ada 6. Ada 6 poin. Silakan dicek di buku. Ini ya, terus sampoknya. Kita sambil mantau di sini. Kira-kira siapa yang udah kumpulkan? Oke. Saya stop dulu ya, biar kita sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Yang sudah selesai langsung ya dapat ya. Ini nama semua Bu Dewi. Nggak ada fotonya. Kita doang dua-duanya yang ada. Keren. Nah tuh kelihatan tuh Rani ya. Iya, tapi.
Ini 2 orang hilang udah nih, 2 orang. Udah nggak ada. Udah 20, berarti 2 orang keluar. Iya. Soalnya lagi. Nggak masuk lagi. Ini udah Mardika ya? Mardika masuk ya. Oke, soalnya cek ulang ya. Ya, nih soalnya nih. Kelihatan ya? Kelihatan sih. Kelihatan ya? Udah, ini soalnya. Kelihatan. Nah, ini. Ya, sampai jam 11 kita selesai ya. Maksimal jam 11. Ini yang tidak masuk hari ini, yang tidak ada di sini, nanti tugasnya nggak ada nih ya, karena Bapak tidak masukin di GCR. Jadi ini tidak ada di GCR. Nanti Bapak masukin lagi deh ke tugasnya aja. Ayo cepat, jam belum? Kumpulkan. Sudah siang nih. Sabet. Ya, sudah masuk. 1 orang. Si Muhammad Dafa. Ini nggak ada kelasnya Muhammad Dafa. Apa yang apalah. Formatnya kayak gini tuh Dafa. Yang lain formatnya kayak gini ya. Nama depannya kelas, nama belakangnya nama kamu, nama lengkap. Filenya akan mengikuti gitu. Ya, nama depannya kelas, sekali lagi, nama depannya kelas, biasakan nama depan kelas, nama belakangnya nama lengkap.
Karena nanti akan teridentifikasinya semua kelas akan masuk nanti. Nanti udah gini bingung masuk kelas berapa gitu ya. Dulu jadi pegel tuh. Oke ya. Saya pikir selesai ya. Kita lanjutkan nanti di rumah. Dilanjutkan di rumah yang belum selesai. Bu Dewi, saya akan mengakhiri. Ya. Yang belum selesai, silakan upload hari ini juga. Kemudian Bapak tunggu sampai jam 13 nanti, karena sudah siang. Pembelajaran hari ini kita selesaikan, kita cukupkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini, oke, linknya ya. Linknya nanti, ya linknya nih. Oke, Bapak copy sebentar ya linknya ya. Oke, ini linknya ya. Link tugasnya tuh di atas tuh. Nah, di chat, di Zoom chat Zoom. Oke ya. Sudah cukup ya, anak-anak semua? Suaranya? Silakan fotonya dibuka, kita foto dulu sebentar. Kameranya dibuka, kita foto. Bapak mau ambil gambar? Silakan semua dibuka kameranya. Bapak mau ambil gambar? Ya. Semua. Ya cukup, terus. Ahmad Ardiansah, Laura, Wafi, Dapa, Pak Reski, Anissa, Rahim, Faruk, Salma, silakan dibuka kameranya. Mau ngambil gambar? Laila, udah langsung saja lanjut. Ya, cukup. Ya, udah yang lain berarti nggak mau diambil gambarnya. Nggak apa-apa. Ya, cepat. Yang belum, Bapak hitung lagi. 1. Yang belum, silakan 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bapak ambil gambar lagi. Ya, kita hitung lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Mana yang belum? Salma nggak ada. Selera udah. Oke. Ya, demikian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan kamu dapat mengaplikasikannya di rumah ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya pada GCR ya. Mudah-mudahan kita ketemu hari Selasa depan lagi ya. Dengan materi yang baru, artinya lanjutan dari materi ini. Sekian, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih pula kepada Bu Dewi yang telah memperhatikan ini. Semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh di-live. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih 8G. Terima kasih, ya, Pak. semuanya ya. Yuk, live. Ya. Bu Dewi, sampai ketemu Bu Dewi ya. Besok sampai ketemu. Yuk. Waalaikumsalam.